Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Data Visualization. Seharusnya ini saya buat eh, dua arah dengan ada interaksi di dalamnya, cuman jadinya nggak jadi tatap muka online secara langsung. Eh, Mungkin nanti ada sedikit penyesuaian untuk materinya. Karena sebetulnya ini harusnya materinya banyak ngobrolnya gitu, tapi karena ini jadinya asinkronus, jadi mungkin agak kurang relevan. Tapi nanti kita coba sesuaikan. Oke, jadi di pertemuan 5 ini kita akan bahas yang namanya dashboard. Ya, jadi dashboard ini penting dan erat kaitannya dengan data visualization, dan nanti juga ada kaitannya dengan materi kita setelah UTS menggunakan tablet, berkaitan juga dengan nanti final project-nya, karena nanti final project-nya saya akan minta teman-teman untuk bikin dashboard. Sementara nanti untuk UTS-nya atau meternya, tugasnya teman-teman nanti harus bikin infografis ya. Jadi infografis buat UTS dan dashboard untuk UTS. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita akan briefing terkait uh, apa yang harus dikerjakan nanti untuk UTS dan UAS-nya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada definisi dan konsep dashboard. Sebetulnya di pertemuan sebelumnya juga sudah diterangkan sedikit dashboard itu apa. Ini hanya diperkaya sedikit. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam sebuah dashboard itu apa ya? Karena dashboard agak beda dengan infografis. Terus sengaja saya pisahkan infografis punya pertemuannya sendiri, dashboard punya pertemuannya sendiri. Beda kalau kemarin kita bahas graf ya atau chart, kita bahas semua dalam satu pertemuan. Karena infografis dan dashboard ini sebetulnya bisa jadi satu mata kuliah sendiri. Dan yang terakhir adalah visual guide untuk kita mau bikin dashboard yang baik itu harus seperti apa, petunjuk dari segi visual. Oke, langsung saja kita bahas tentang definisi dari dashboard ya. Jadi ada beberapa definisi saya ambil. Yang pertama, fungsi dari dashboard itu adalah untuk monitoring dan understanding. Jadi ada beberapa dashboard yang bisa kita gunakan untuk memantau. Contohnya misalnya memantau penjualan, sales dengan profitnya, atau memantau mahasiswa misalnya. Ini mahasiswa sering nggak masuk, kemudian nilai tugasnya berapa, tugasnya ngumpulin atau enggak, atau monitoring karyawan. Gitu. Nah, kebanyakan dashboard itu kita gunakan untuk memonitoring. Jadi nanti ada bedanya antara infografis dengan dashboard dan beberapa data visualization yang lain. Dan yang kedua adalah untuk understanding, untuk memahami. Maksudnya memahami di sini memahami kondisi kita saat ini, tergantung si dashboard itu bicara apa. Misalnya perusahaan gitu ya. Ya, dashboard itu kita bicara soal bagaimana kita melihat perusahaan kita. Kita memahami bagaimana kondisi perusahaan kita itu apakah sedang untung, apakah sedang rugi. Misalnya dengan membandingkan sales dengan profitnya misalnya. Atau misalnya dashboard kampus misalnya. Nanti kita lihat apakah kampus ini sehat atau enggak. Misalnya dilihat dari jumlah mahasiswa, jumlah dosennya. Nah itu kita mencoba untuk memahami kondisi dari uh, ya apapun yang dashboard itu tunjukkan ke kita. Dan dashboard ini punya fungsi dan fitur yang menarik, yaitu ya dalam satu dashboard kita bisa melihat semua informasi yang bisa menentukan atau bisa membantu kita untuk mengetahui kondisi dari suatu konsep tertentu ya, misalnya di sini entah itu perusahaan, entah itu mungkin secara perorangan, atau mungkin kampus, atau mungkin pemerintahan ya. Dari COVID juga itu kita bisa bikin dashboardnya. Nanti kita bisa memahami kira-kira COVID sekarang itu kondisinya seperti apa. Sekaligus memonitoring juga gimana perkembangan dari si
COVID-nya itu sendiri. Jadi inti daripada dashboard itu salah satunya monitoring dan understanding. Kemudian yang kedua, ini kriteria atau bukannya karakteristik lah ya, karakteristik dari dashboard itu dia punya atau punya fungsi untuk menampilkan indikator kinerja utama. Nah, bahasa Indonesia disingkat kalau bahasa Indonesia IKU ya, kalau di bahasa Inggris KPI atau Key Performance Indicator. Jadi biasanya teman-teman misalnya kalau ada dashboard itu biasanya di dashboardnya di sini sudah ada kotak gitu ya, ada beberapa kotak, kotak lagi. Kemudian di sebelah sini misalnya ada grafis gitu, ada grafis. Kemudian di sini ada kecil kotak lagi. Misalnya ini ceritanya tentang saya jual konveksi gitu ya. Kalau enggak saya jual, saya perusahaan di bidang fashion misalnya atau garment. Ya di sini kita bicara soal sales misalnya. Kemudian di sini kita bicara soal profit. Terus di sini kita bicara soal apa lagi ya dia? Modal gitu ya atau budget yang kita punya tuh udah habisin berapa uang. Nah, ini KPI, Key Performance Indicator. Nah, kenapa bisa disebut Key Performance Indicator? Karena dengan melihat tiga faktor ini, kalau kita bicara soal penjualan, maka dari sales dengan profit itu sudah kita bisa lihat ya. Misalnya salesnya 10 juta. Gitu. Dari 10 juta itu kita bisa dapat profit 2 juta. Nah, itu kan ternyata mungkin bisa aja kalau salesnya 10 juta, tapi profitnya minus. Bisa jadi. Karena mungkin modalnya dikeluarkan lebih banyak daripada total penjualan yang kita punya. Itu berarti kita bisa melihat indikator kinerja utama dari perusahaan kita. Atau kalau dari mahasiswa, indikator kinerja utamanya apa? Misalnya absensi, nilai, pengumpulan tugas, IPK, itu KPI. Dari karyawan misalnya, KPI-nya apa? Kehadiran, terus misalnya loyalitas, terus performa kerjanya seperti apa, itu KPI. Jadi inti daripada dashboard itu adalah menampilkan KPI-nya secara sederhana, lalu nanti kita bisa detailkan KPI tersebut dengan bantuan grafis-grafis tertentu di sini. Misalnya ini soal penjualan ya. Ini kita penjualan setiap bulannya itu naik apa turun. Supaya kita bisa lihat trennya. Kemudian yang kecil-kecil ini kita bisa pakai untuk misalnya di garment itu kita paling laku itu apa sih? Misalnya celana, celana lakunya berapa bulan ini. Terus baju atau t-shirt, kaos itu lakunya berapa bulan ini. Sepatu misalnya lakunya berapa bulan ini. Terus ada dashboard lagi di sini. Eh, Ya, itu nanti tergantung daripada nanti teman-teman bikin dashboardnya seperti apa. Tapi pada intinya salah satu dari kriteria atau karakteristik dari dashboard ini dia punya KPI untuk menunjukkan KPI. Apapun bidangnya, apapun kondisinya ataupun konsepnya yang lagi teman-teman mau bangun itu pasti inti dari dashboard itu menampilkan KPI. Oke, berikutnya ini berfungsi untuk presenting and analyzing. Jadi presenting ya jelas ya, karena dashboard ini ditampilkan. Gitu. Saya pertama kali buka website, pertama kali login berhasil yang keluar dashboard. Ya, itu berarti kan presenting ya, menampilkan dashboard, menampilkan KPI kita. Kemudian yang satunya lagi analyzing. Nah, dari KPI ini kita bisa menganalisa gitu. Kondisi perusahaan itu sedang naik atau sedang turun. Perkembangan bajunya atau penjualan bajunya itu lagi naik atau turun. Atau barang apa yang kita jual yang penjualannya sedang turun. Atau barang apa yang sekarang lagi tren naik penjualannya. Itu analisis. Bisa dilakukan cukup dari satu halaman saja. Dashboard. Seperti itu ya. Atau kalau di luar pemahaman kita yang lain, misalnya ini soal jaringan gitu ya. Ini kita bisa pantau juga di dashboard jaringan. KPI-nya apa? KPI-nya misalnya latensi, ping-nya berapa? Nah, terus bandwidth-nya berapa misalnya? Terus reliabilitasnya misalnya suka putus atau enggak mungkin.
Terus pergerakannya ini mungkin bisa kita pantau untuk pergerakan akses menggunakan jaringan kita itu seberapa banyak gitu. Nah, jadi bisa digunakan untuk berbagai macam fungsinya dashboard ini. Oke. Berikutnya, keuntungan menggunakan dashboard itu apa sih? Ya, sesuai dengan tadi, menampilkan presentasi visual dari KU atau KPI-nya. Jadi daripada kita ngecek misalnya siapa yang bulan ini kehadirannya paling banyak misalnya. Itu kalau misalnya kita harus lihat tabel susah. Tapi kalau dengan IKU kita bisa lihat. Oh iya, misalnya indeks kinerja utama dari seorang karyawan itu dilihat dari kehadirannya. Itu kita bisa dengan mudah lihat siapa aja yang kehadirannya bagus, siapa aja yang kehadirannya buruk. Berikutnya mendapat visibilitas total semua sistem secara instan. Nah ini maksudnya visibilitas total itu ya tadi ya. Misalnya dalam satu perusahaan itu sebetulnya intinya kita bicara soal penjualan, keuntungan, dan modalnya. Ya itu berarti semua sistem itu yang berkaitannya dengan penjualan, dengan profit, dengan modal yang kita keluarkan itu bisa kita lihat dari dashboard tersebut. Seperti itu ya. Ya, kemudian kemampuan untuk menghasilkan laporan terperinci yang menunjukkan tren terbaru. Tadi ya, jadi kita ada grafis gitu. Misalnya eh, mahasiswa Ars University gitu ya. Apakah setiap tahunnya bakal naik apa turun? Gitu. Nanti trennya bakal kelihatan. Kalau ternyata tahun 2019 600 orang, 2020 700 orang, 2021 900 orang misalnya. Itu berarti trennya naik. Gitu. Atau trennya lagi turun atau tren yang naik turun bergantung daripada program studinya kita bisa lihat juga nanti pakai filter. Nah berikutnya kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki tren negatif tadi ya. Jadi seumpamanya mahasiswanya itu lagi turun, itu kira-kira gimana tuh caranya? Atau apa yang menyebabkan mahasiswa ini turun? Seperti itu ya. Penjualan pun seperti itu. Oke. Berikutnya menghemat waktu dibanding dengan membuat beberapa laporan ya. Itu tadi ya. Misalnya ada sales gitu, kemudian ada profit, nah, kemudian ada budget gitu atau modal ya. Nah ini harusnya kan ada laporan tersendiri gitu ya. Ini ada laporan tersendiri, ini ada laporan tersendiri. Berarti kita harus bikin 3 laporan gitu. Ya memang ini untuk yang bagian operasional gitu, itu berarti. Tapi untuk bagian manajerial, strategikal dan taktikal, cuman butuh ininya aja gitu ya. Nggak perlu detailnya. Jadi bisa dengan mudah untuk kita bikin dashboard satu aja tanpa harus bikin 3 laporan. Jadi 3 laporan ini bisa kita lihat dalam satu halaman. Oke, berikutnya memberikan pelaporan konsolidasi ke dalam satu lokasi. Jadi konsolidasi itu ya ini ya kumpulan daripada ini kita samakan persepsinya, kita samakan kondisinya, tapi dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi perusahaan itu sedang seperti apa. Itu beberapa keuntungan dari dashboard. Oke. Berikutnya yang perlu diperhatikan dari dashboard itu yang pertama adalah logical layout. Jadi tampilannya itu kita balik lagi ke hierarki ya. Itu yang harus disimpan di baris pertama dashboard itu apa sih? Kemudian bagian tengahnya itu apa? Atau mungkin ada sidebar lagi di sini gitu. Kemudian bawahnya lagi ada apa? Nah, ini tuh harus diisi apa? Ini harus diisi apa? Ini harus diisi apa gitu ya. Itu ada logical layoutnya gitu. Dan ada alasannya juga sebetulnya. Nah, untuk logical layoutnya kita pakai inverted pyramid. Isinya apa? Jadi untuk inverted pyramid itu topnya apa saja yang harus kita inverted pyramid itu piramida kebalik gitu ya. Jadi kita bikin 3 level. Nah ini yang pertama adalah most noteworthy information. Artinya adalah yang paling
berharga, informasi yang paling penting itu ditaruh di atas. Kenapa? Karena rata-rata orang itu pasti lihatnya di atas dulu gitu, jarang ada yang lihatnya ke tengah gitu. Makanya kebanyakan judul itu ditaruhnya di atas, nggak di bawah, nggak di pinggir, nggak di tengah gitu. Karena tujuannya langsung menarik minat gitu ya. Oh, ini harus kita baca. Jadi yang pertama kali harus kita munculkan di sini adalah most noteworthy information. Artinya yang paling berharga. Apa yang paling berharga ya dari informasi? Ya itu tadi, KPI. Berarti di jajaran pertama ini yang harus dimunculkan adalah KPI. Dan perlu diperhatikan KPI itu key ya, key performance indicator. Kuncinya atau utamanya. Berarti kita nggak mungkin jadi, aja deh. Ini nggak mungkin kita bikin KPI-nya tuh banyak gitu, sampai 9 aspek gitu, atau 12 aspek ya, berarti itu bukan utama dong. Yang utama tuh ya kita bikin 3, 4 gitu, atau maksimal 2 baris gitu ya. Jadi KPI harus selalu disimpan di baris paling atas. Ini adalah most noteworthy information. Kemudian baris keduanya kita taruh important detail. Nah, important details itu misal ya, di baris pertama ini kita punya profitnya. Nah, nanti kalau kita klik profitnya, maka di bawahnya akan muncul grafis yang menunjukkan profit setiap bulan. Untuk menunjukkan bahwa details daripada si profit ini itu bagaimana setiap bulan. Dan trennya bagaimana. Apakah profitnya naik, apakah profitnya turun. Kemudian KPI yang kedua, sales. Ketika kita klik sales di sini, nanti akan memunculkan lagi detail dari penjualannya itu seperti apa. Bisa kita lihat juga trennya, apakah penjualannya lagi naik atau turun, dan seterusnya. Atau berikan informasi lebih detail lagi, misalnya, yang penjualannya paling banyak itu barang apa aja, kategori apa aja di sini. Nah, itu fungsi dari baris kedua, detailnya. Jadi jangan detailnya ditaruh di atas gitu ya. Jadi jadikan KPI ini sebagai filter ya, untuk menampilkan informasi detail di bawah. Seperti itu ya. Itu important details. Dan yang terakhir adalah general information di baris terakhir. Karena ini yang paling jarang dilihat orang. Contohnya apa? Misalnya kalau ini website gitu ya, Tokopedia. Maka di sini bisa kita masukkan kayak jumlah user gitu ya. Jumlah user online gitu ya. Jumlah seller gitu. Ini penjualan sellernya berapa, misalnya kayak gitu. Jadi yang umum-umum aja lah, informasi umum. Misalnya barang kita jual ada berapa kategori gitu. Ada berapa total barang. Nah, itu umum aja gitu. Karena nggak ngaruh juga sih, misalnya kita jual 100 barang gitu kan, nggak terlalu berpengaruh juga ya. Nah, itu general information ada di baris paling bawah. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita jabarkan ya, most noteworthy info, important details, dan general information. Jadi kalau kita bikin dashboard seperti ini, maka indikator pertama adalah KPI. Meskipun ini dashboardnya masih jelek ya, nanti akan kita bahas terkait penggunaannya. Tapi pada intinya baris pertama kita harus bicara soal KPI atau IKU ya, indikator kinerja utama. Kemudian yang kedua kita bicara soal detailnya ya. Nah, ini salah satunya misalnya dicontohkan tren ya. Tiap tahun atau setiap bulannya itu pergerakannya seperti apa. Kemudian di sini ada detail. Nah, berarti untuk dashboard ini nggak ada general information. Tapi bisa juga kita tambahkan di bagian bawah sini, kita masukkan general information. Seperti itu. Itu faktor tadi. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah key performance indicator. Ya tadi kita bahas. Uh, Key performance indicator berarti kunci ya, key atau utama. Itu berarti ya benar-benar harus utama, apa yang kita nilai dari ya konsep apa yang mau kita bawa. Kayak tadi untuk perusahaan, key performance-nya itu apa ya? Sales, profit, budget. Dari karyawan apa? Loyalitas, kehadiran, sama performa bekerja. Jadi nggak mungkin dong kita menilai misalnya karyawan.
KPI-nya jadi banyak gitu. Misalnya yang pertama KPI-nya kehadiran, loyalitas, terus performa kinerja, terus di sini mungkin berpenampilan menarik, gitu. Terus ganteng atau enggak gitu, terus ini hemat atau enggak gitu. Jadi key performance jadi banyak gitu. Jangan. Yang utamanya dari karyawan ya nggak usah mandang fisik, nggak usah mandang backgroundnya seperti apa. Yang penting kan kinerja. Jadi yang pertama harus dibahas adalah relevan, harus berhubungan antara konsep apa yang mau kita buat di dashboardnya, kita harus relevan dengan KPI-nya. Nggak mungkin dong misalnya mahasiswa nih ya, KPI-nya mahasiswa, dashboardnya soal mahasiswa, tapi KPI-nya itu kayak misalnya setiap hari pakai baju apa gitu ya, berapa kali dia pakai t-shirt, berapa kali dia pakai celana, berapa kali dia pakai sepatunya sneakers atau pakai sport atau bahkan sepatu futsal, kan nggak penting juga ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menentukan key performance indicator itu patokannya yang pertama harus relevan. Nah, yang kedua measurable, bisa dihitung. Nah, jangan bikin KPI yang nggak bisa dihitung. Contohnya ya di perusahaan gitu. Di perusahaan apa yang nggak bisa dihitung ya? Kayak ini semua bisa dihitung. Tapi balik lagi antara apakah itu layak dijadikan key performance indicator atau enggak gitu. Ya misalnya measurable itu apa ya? Pokoknya yang sulit gitu. Kan nggak bisa dihitung ya, sulit dihitung. Ya misalnya berapa kali karyawannya keluar masuk gitu atau eh, berapa banyak perusahaan ngabisin air misalnya atau listrik habis berapa kWh ya mungkin itu bisa sih bisa diukur juga tapi mungkin buat apa gitu ya. Jadi pada intinya harus bisa diukur ya. Karena ya di sini bentuknya misalnya sales itu pengukurannya apa dolar gitu ya atau rupiah. Terus di sini profit ukurannya apa dolar lagi atau rupiah. Jadi jangan yang nggak jelas gitu di sini pengukurannya apa gitu. Atau contohnya misalnya tadi mahasiswa atau karyawan lihat dari kecantikan atau kegantengannya itu kan susah diukur ya misalnya apa gitu pengukuran nggak bisa diukur seperti itu. Nah kemudian yang terakhir spesifik. Jadi harus jelas detail. Jadi jangan kita bicara di sini munculkan sales, tapi detail salesnya nggak bisa kita munculkan, nggak bisa gitu juga. Jadi kita munculkan KPI itu profit, berarti profit ini dapat dari mana ada sejarahnya dong berarti. Nah, misalnya kita klik profit ini, nanti akan muncul di bawahnya detail terkait profitnya itu dapat dari mana aja. Nah, seperti itu ya. Itu untuk spesifik. Nah, contohnya ini. Nah, contoh dari key performance indicator, ini kita average basket size-nya 64,65 dolar. Jadi ya orang itu menghabiskan 64,65 dolar gitu setiap transaksinya gitu, misalnya. Nah, kemudian ini total volume penjualannya selama 2017 itu 724,27 juta. Nah, kemudian 724 juta ini kita dapat dari mana sih sebenarnya gitu. Ya ini detailnya. Jadi bulan Januari dapat sekitar segini, bulan Februari dapat sekitar segini, sampai ternyata trennya itu naik di pertengahan atau di apa namanya kuartil 3 sampai kuartil 4. Sementara kuartil 1 dan 2 itu dia trennya turun gitu. Baru naik di semester kedua lah gitu istilahnya. Oh, tapi sorry di sini ada dua ya yang dia bandingkan, yaitu yang pertama volume sales-nya, berarti yang ini ya, dan average basket size-nya. Rata-rata orang itu spend money di situ berapa. Nah, di sini juga ada legend-nya ya, average basket size berarti ditandai dengan yang line chart ini. Kemudian volume sales ini di mark atau ditandai dengan bar chart berwarna hijau. Dan di sini juga kita bisa lihat ya, pergerakannya turun dulu, terus stagnan, lalu naik di akhir tahun. Pasti itu untuk mengetahui tren juga.
Oke, berikutnya, nah ini ya seharusnya kita bisa bikin interaktif, tapi karena tidak jadi tatap muka secara online, jadi ya eh, jawab di hati masing-masing teman-teman aja ya. Jadi ini ada beberapa visual guide untuk bikin sebuah dashboard yang baik menurut saya itu seperti apa. Oke. Yang pertama harus minimalis, ya. Minimalis. Nah, ini silahkan menurut teman-teman sendiri, saya punya dua layout gitu ya, layout sebelah kiri dan layout yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini nggak mesti kotak-kotak ya, maksudnya isi dari kotak itu mungkin dari graph, mungkin ada KPI-nya, mungkin ada general information-nya. Tapi di sini ada beberapa informasi yang dimunculkan ya, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 4, 24 gitu ya. Ada 24 informasi yang dimunculkan dalam satu dashboard. Kemudian yang satunya lagi hanya 12 aja gitu. Nah, teman-teman kira-kira pilih yang mana? Ya sesuai dengan namanya gitu ya, minimalis. Ya, kaitannya dengan yang tadi, pemilihan KPI itu kan namanya juga key gitu ya. Nggak mungkin lah kita bicara soal key-nya itu banyak, berarti itu bosnya terlalu banyak penilaian gitu ya. Jadi baiknya key performance indicator itu sedikit, karena ya itu utama yang paling paling utama dalam penilaian itu apa. Maka kita harus bikin dashboard itu minimalis. Ya cukup tadi ya berkaitan dengan inverted pyramid juga kita bikin 3 level. Berarti level yang pertama ini isinya adalah most noteworthy information ya, berarti KPI-nya, kemudian ini kita masuk ke detailnya, kemudian ini kita masuk ke general information yang cukup. Dan kotak-kotak ini mungkin mewakili ada di sini ada chartnya, mungkin ada chart, kemudian di sini dijelaskan berapa produk yang laku, di sini juga dijelaskan beberapa produk yang lagi trennya naik, misalnya kayak gitu. Sementara di sini adalah KPI-nya dan seterusnya. Jadi menurut saya yang paling baik, yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus bikin minimalis daripada berantakan gitu ya. Jadi di sini saya lebih pilih yang sebelah kanan. Banyak itu bukan berarti bagus sih. Tapi jatuhnya jadi terlalu banyak informasi yang ada gitu ya. Jadi bingung juga. Bahkan nanti bakal jadi bias melihat kondisi perusahaan itu jadinya seperti apa karena KPI-nya terlalu banyak atau terlalu banyak yang harus kita pantau. Itu minimalis. Yang kedua adalah data in ratio. Nah, data in ratio ini bicara soal antara data yang disajikan dengan jumlah teks yang ada atau tinta gitu ya ibaratnya di sini. Data yang kita sajikan konteksnya berarti ya dengan inknya atau tintanya. Rasionya itu berapa banding berapa gitu. Apakah banyak data yang disajikannya atau banyakkan inknya gitu, atau banyakkan teksnya atau banyakkan ya ornamen-ornamen gitu ya. Nah, sesuai dengan namanya, saya tawarkan dua juga. Yang pertama yang sebelah kiri dan yang satunya lagi yang sebelah kanan. Menurut teman-teman itu lebih enak dilihat yang mana, yang kiri atau yang kanan? Oke, menurut saya kita bahas yang kanan dulu gitu ya. Nah, yang kanan itu sebetulnya oke, bagus gitu ya secara estetik gitu. Misalnya ini eh, kita bicara sales misalnya di sini sales. Misalnya ini 40 juta misalnya. Yang ini 30 gitu ya. Yang ini 20 juta gitu ya. Yang ini tahun berapa, tahun berapa gitu ya. Nah, terus yang agak saya kurang serak dari ini adalah yang pertama ada grid ya. Gitu. Ada grid. Nah, gridnya ini buat apa gitu? Apakah teman-teman harus bikin mapping di sini, dipensilin gitu ya? Oh, ini tuh berarti 33 juta misalnya ya. Terus kita tarik ke bawah, oh ini mungkin 2008 misalnya gitu ya. Kan nggak penting juga gitu ya gridnya di sini. Sekarang itu dashboardnya bisa canggih gitu ya.
teman-teman arahkan ke sini, nanti akan muncul tooltip ya. Tooltip itu kayak apa ya? Yang pop up gitu sedikit ya. Nah, nanti akan muncul tahun 2008 34 juta. Misal seperti itu. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan detail information bahwa di sini kita harus bikin grid gitu. Atau juga tanpa grid ini kita bisa mengetahui dia naik apa naik, dia turun. Gitu. Nah kemudian di sini diberikan lagi legend gitu ya. Legendnya tapi di dalam grafnya gitu. Misalnya di sini kenaikan paling tajam misalnya. Di sini kemudian awal mula kenaikan misalnya. Itu apalah hint-hint atau tooltip-tooltip yang dimunculkan di sini gitu. Langsung di grafnya. Padahal ya dashboard zaman sekarang cukup diarahkan nanti akan muncul sendiri gitu pergerakannya ini itu ada detailnya gitu ya. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan seperti ini. Nah, saya lebih suka yang ini. Jadi data yang ditampilkan ya udah data aja langsung gitu. Set grafik, line chart bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita tinggal arahkan gitu ke sini. Jadi kita tinggal arahkan, nanti dia akan muncul nih otomatis tooltipnya gitu ya, berapa juta tiap tahunnya. Dan pada intinya adalah kita melihat trennya aja gitu dari grafis ini. Oh ya, berarti menurun mungkin di kuartal ke-3. Kemudian nanti gain lagi di kuartal ke-4. Seperti itu. Nah, berarti trennya itu bakal naik di awal tahun ke pertengahan tahun, kemudian pertengahan tahun nanti agak drop sedikit, lalu naik lagi di akhir tahun. Misalnya seperti itu. Cukup itu saja. Kemudian ya nggak perlu lagi kita tambahin gitu di sini ya detail values-nya karena nanti bakal jadi berantakan. Cukup di sini tambahkan profit gitu. Jadi tahu bahwa sumbu ini tuh profit. Lalu sumbu yang ini juga kita bikin tahun. Ya udah cukup. Berarti kita tahu bahwa grafis ini adalah perbandingan profit setiap tahun. Selesai. Ini adalah data Inggris. Jadi jangan terlalu banyak ornamen yang jadinya jadi rumit gitu, jadi banyak. Jadi saya lebih jadi yang sebelah itu. Ya, sebelah kanan karena terlalu rumit ya. Bahkan tanpa grid pun sebetulnya grafis ini nggak bisa dibaca. Oke, berikutnya harus yang diperhatikan adalah simplified numbers. Nah, ini kaitannya dengan uang gitu ya. Misalnya uang. Misalnya kita bicara perusahaan yang multinasional gitu ya. Kita bicaranya sudah triliunan gitu ya. Apakah kita akan munculkan di grafis yang ini itu nolnya banyak gitu? Nol, 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 panjang kan nggak mungkin ya. Capek gitu lihatnya nolnya berapa gitu. Nah, gimana kalau nanti kita langsung ganti aja jadi simbol gitu ya. Kalau triliun langsung kita ganti jadi T gitu. Atau miliar jadi M gitu. Juta ya kayaknya enggak lah masih bisa dibaca juta. Kalau juta nggak di ini pun ya berarti atau kita pakai bahasa Inggris misalnya ini ada 19.000 kita ganti jadi 19 19 juta berarti 19 M gitu. 19 miliar berarti 19 B. Nah, seperti itu. Ya, umumnya sih pada pakai bahasa Inggris ya, nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita panjangkan seperti ini numbers-nya, nanti bakal jadi berantakan gitu ya. Kita punya grafis, nanti di sini ada angkanya gitu ya, 19.000, kemudian di sini ada angka lagi, di sini ada angka lagi, di sini ada angka lagi, di sini ada angka lagi. Atau ketika kita arahkan tooltip-nya di sini, nah di sini angkanya panjang gitu. Jangan seperti itu. Cukup sederhanakan aja lah gitu. Kalau memang sudah ribuan nih ya ganti jadi K gitu. Nanti kalau misalnya di sini ada lagi 109 berarti jadi 19 juta gitu ya. Nanti ini cukup ganti jadi M. Nah, kemudian kalau memang pembulatan ini tidak diperlukan, itu tidak terlalu detail, ya teman-teman bisa ya sementara kita bulatkan aja jadi 431 dolar. Rata-rata misalnya. 7,2-nya ya nggak terlalu berpengaruh lah ya. Jadi nggak perlu dituliskan. Jadi yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah kita harus mensimpelkan angka. Terutama kalau kita bicara sudah jutaan, miliaran, triliunan. Pusing lihatnya kalau nolnya terlalu banyak. Jadi simplified your number.
Oke, berikutnya ada efficient visualization. Nah, ini sudah sering kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah pilih visualisasi yang cocok dengan tujuan dari kita bikin grafik tersebut. Contohnya, kita mau membandingkan dua produk gitu ya. Tapi kita bikin pakai pie chart gitu ya. Sementara pie chart itu cocok kita pakai untuk komposisi ya. Contohnya misalnya user itu banyaknya laki-laki atau perempuan. Cukup itu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita mau membandingkan penjualan antara kemeja, t-shirt, kemudian celana, celana pendek, sepatu, topi, itu nggak mungkin kita pakai ini gitu ya. Baiknya kita pakai uh, apa namanya bar chart. Kalau mau bikin perkembangan, ya jangan bikin pakai bar chart. Bar chart untuk comparison, untuk membandingkan. Tapi kalau mau lihat perkembangan, baiknya pakai line chart. Kalau pie chart buat apa? Komposisi. Terus kalau mau lihat hubungan, itu bisa pakai scatter plot. Lihat distribusi, bisa pakai histogram. Nah, jadi sesuaikan visualisasinya sesuai dengan data apa yang mau teman-teman tampilkan dan mau diapain datanya. Jadi semua tadi contoh kasusnya kita mau bandingkan, ya silakan pilih yang sebelah kanan. Jadi hanya untuk komposisi. Ya, di mana saya tahu bahwa ini adalah untuk membandingkan, ya di sini ada garisnya ya. Ya di sini garisnya lebih banyak daripada garis yang ini yang cuma sedikit gitu. Harusnya tidak perlu pakai garis ini lagi gitu. Nah, tujuannya ini hanya untuk komposisi. Ini misalnya laki-laki, yang ini perempuan. Selesai. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya grup matrix. Jadi kalau teman-teman punya pengukuran, saya tadi ya, sales, profit, budget, itu baiknya dikelompokkan dalam satu kelompok inverted pyramid tadi. Nah, jadi kalau sebelah sini matriksnya soal KPI, maka KPI dikumpulkan di satu tempat. Yang sebelah sini metrik soal tren, dikumpulkan trennya itu di tengah. Kemudian detailnya ada di bawah, kumpulkan semua detail di bawah. Jangan kita bikin kayak, misalnya ini ada dashboard, nah, di sini ada KPI gitu ya. KPI, kemudian detailnya di sini, kemudian KPI-nya di sini, detailnya di sini. Terus di sini ada general information tiba-tiba gitu ya. Terus di sini ada KPI gitu. Jadinya berantakan. Boleh misalnya KPI sebelah sini aja, boleh. Information di sebelah sini, detail information di sini boleh. General information di sini. Jadi kumpulkan pengukuran-pengukuran yang teman-teman nanti akan gunakan dalam satu tempat. Jadi jangan seperti ini ya. Ini apel, oren, apel, oren gitu. Ya dikumpulin aja apel semua, oren semua. KPI semua, detail-detail semua, tren-tren semua. Seperti itu. Jadi di sini saya pilih ya grup matrix. Oke, berikutnya di konsisten. Jadi teman-teman ketika mau bikin dashboard, kita mau bikin infografis, harus konsisten. Konsisten dari pertama sisi warna, sisi tulisan, sisi tampilan. Ya, contoh warna misalnya, kalau warna penjualan tinggi merah, terus tiba-tiba profitnya tinggi jadi kuning, ya jangan gitu ya. Samakan aja, yang penting kalau trennya lagi tinggi atau penjualan tinggi, profit tinggi, pokoknya yang tinggi-tinggi itu kita bikin warnanya sama. Atau dalam hal ini di sini kita contohkan konsisten dari sisi apa yang kita tampilkan gitu. Ini contohnya kita mau ngecek penjualan apel gitu ya. Grafisnya perbandingan apel dengan yang lain gitu. Kalau ini adalah sebuah kategori ya, apel Fuji, apel apa gitu ya. Ini perbandingannya seperti ini. Kemudian total penjualannya misalnya 42. Terus nanti ada kita memunculkan trennya. Posisinya seperti ini. Kita bicara soal kategori. Nah, ketika mau memunculkan kategorinya jeruk pun kita bikin posisinya sama ya. Di sini kita perbandingan, comparison pakai bar chart. Ini total akumulasinya, dan yang terakhir adalah kita munculkan trennya. Nah, jangan kita bikin apel bikinnya seperti ini, ya, pakai speedometer, pakai meter. Kemudian yang bawahnya tiba-tiba kita nggak pakai meter gitu.
Jadi pakainya di sini pakai bar chart, tapi di sini pakai meter. Ini nggak konsisten. Jadi silakan harus konsisten. Nggak cuma soal matriksnya aja atau pengukuran yang dipakai ya, tapi harus dari tulisan, warna sih yang paling penting. Itu harus konsisten. Jadi saya pilih yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Karena kalau yang sebelah kanan itu jadinya nggak konsisten. Oke, berikutnya ada size and position. Di ukuran dan posisi. Oke. Jadi ya saya tanya ke teman-teman, kalau judul itu kenapa sih harus dibikin besar gitu ya, besar sendiri? Ya tujuannya adalah untuk menarik. Terus kenapa sih posisinya harus ditaruh di atas gitu ya? Kenapa judul nggak ditaruh di bawah? Gitu? Mau koran, mau apa gitu, judul pasti ditaruhnya di atas ya, mungkin ditaruhnya di bawah. Bab satu gitu. Kenapa nulis bab satu tuh di atas gitu? Dan kenapa harus besar? Karena itu pada intinya yang pertama, oh ini sebagai penanda bab satu, kemudian ini sebagai penanda KPI tertentu misalnya. Kemudian kenapa harus dibikin size-nya besar? Karena supaya untuk menarik perhatian. Analoginya seperti ini ya, kita punya dashboard gitu ya. Terus kita punya KPI di sini. Kita punya KPI, nah, tapi KPI-nya tulisannya kecil-kecil gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Nggak menarik perhatian. Tapi kalau misalnya KPI gitu, misalnya teman-teman ada website si Akad gitu ya, di sini IPK gitu, IPK 3,7 gitu, keren. Di sini IPK, dia akan langsung tertarik gitu, wah hebat ya anak, IPK-nya 3,7 mantap. Ketimbang kalau kita punya KPI begini aja gitu ya, ini semester berapa gitu ya, ini status semester sekarang aktif atau enggak, terus ini IPK berapa, udah gitu ya. Jadi nggak bagus gitu, nggak menarik perhatian gitu. Karena KPI-nya salah satunya KPI di sini ada IPK ditampilkannya kecil. Nah seperti itu ya. Itu pentingnya size and position. Jadi di antara dua ini kita pilih ya. Ya meskipun di sini kita harus mengorbankan ada white space di sini, tapi nggak masalah. White space juga penting supaya nggak kelihatan dashboardnya itu berantakan. Oke, berikutnya ada data konteks. Nah, saya tanya dulu, menurut teman-teman lebih suka yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Gitu. Nah, kalau kita bahas yang sebelah kiri dulu. Nah, kalau sebelah kiri misalnya ya, ini 4,2 misalnya. Nggak mungkin ya, jadi nggak koma ya. 42 K misalnya. Ini penjualan bulan ini misalnya, 42.000 dolar gitu. Tapi data ini nggak bicara gitu ya. Kenapa nggak bicara? Karena ya kita tahu bahwa ini profit kita bulan ini 42.000 dolar misalnya. Ya udah 42.000 dolar, just 42.000 dolar gitu ya. Tapi kalau yang ini kita bicara konteks yang ini 42.000 dolar, tapi di sininya ada tambahan naik 37%, maka data ini bicara. Berarti 42.000 itu hasil kenaikan dari bulan lalu sebesar 37%. Bahkan di sini kita bisa atur juga, kita bisa kalkulasikan juga bahwa bulan lalu berarti di bawah 42.000. Kita mengalami kenaikan 37% sampai 42.000. Seperti itu. Ternyata contoh yang lain IPK teman-teman gitu ya. Di sini ada 3,7. Ya udah, ya udah teman-teman tahunya IPK 3,7 ya nggak bicara gitu. Tapi tahulah itu IPK 3,7. Tapi seumpamanya seperti ini ya 3,7. Misalnya di sini jadi plus 0,3. Saya seperti itu. Maka akan ketahuan IPK teman-teman itu naik 0,3.
Berarti semester lalu teman-teman punya IPK berapa? 3,4. Berarti teman-teman mengalami kenaikan. Progres pembelajaran teman-teman naik gitu kan. Ada informasi tambahannya. Ada konteksnya, datanya berbicara gitu ya. Nggak cuman, oh ya semester ini 3,7 udah gitu. Ketika kita mau kepo semester lalu saya berapa ya, harus cek lagi menu yang lain. Oh itu kurang bagus gitu. Karena fungsinya dari dashboard itu semua dilakukan di situ, monitoring. Monitoringnya di situ, nggak kemana-mana lagi. Tapi dengan tambahan data konteksnya, kita tambahkan informasi, naik berapa gitu, turun berapa, itu jadi lebih berbicara gitu ya dashboard. Jadi di sini saya pilih berat ke sana untuk dashboard. Oke, berikutnya ada yang namanya clear label. Jadi kayak itu tadi waktu pertemuan lalu sudah saya bahas terkait penggunaan icon gitu ya. Icon. Kalau misalnya kita sudah pakai icon dolar, itu kita bicara soal uang, tapi nggak jelas gitu. Uangnya itu uang apa? Uang profit, uang sales, uang budget, kan nggak jelas ya. Atau teman-teman di sini ada icon orang gitu ya. Ada icon orang. Kayak gini ya biasanya icon orang ya. Nah, misalnya di sini pakai topi toga gitu ya. Nah, topi toga ya gimana ya, inilah misalnya. Angkat. Nah, maksud dari topi toga ini misalnya 300 gitu ya. Maksudnya 300 ini apa gitu? Apakah user online, atau dosen, atau mahasiswa? Jadi nggak jelas gitu. Dosen juga pakai toga, kok senat juga pakai toga, mahasiswa juga pakai toga kalau lulus, atau mungkin jadi lulusan, atau mungkin jadi mahasiswa aktif, nggak jelas. Tapi kalau misalnya seumpamanya di sini kita tambahkan mahasiswa aktif, gitu, mahasiswa aktif ada 300 orang, jadi jelas. Jadi gunakan label atau caption atau tulisan teks atau judul yang jelas. Yang jelas perbedaan font yang teman-teman harus gunakan itu harus berbeda. Jangan judulnya lebih besar daripada angka yang dimunculkan. Nanti balik lagi ke yang awal, size and position. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau di antara dua ini, oh sorry ya, salah panahnya. Harusnya ini di sini belum dipindahin. Yang ini yang salah. Jadi bukan yang ini yang betul ya, tapi yang sebelah kanan. Oke. Terakhir ini sebelum ditutup kita akan best practice. Nah, jadi menurut teman-teman grafis mana yang lebih baik? Grafis mana yang lebih baik? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Oke, kalau tadi kita bicara soal minimalis, jelas yang kanan lebih bagus. Kenapa? Karena yang sebelah kiri minusnya ya. Di sini sudah muncul ada angkanya gitu ya. Kemudian di sini dimunculkan lagi angkanya. Jadinya berantakan kayak gini, kayak Cidori gitu ya. Cidori ada angka-angkanya gitu. Itu aneh juga gitu ya. Terus kita munculin legendnya, jadi biru itu apa, merah itu apa, tapi kategorikal gitu. Tapi kategorikalnya itu terlalu banyak gitu ya. Jadinya kita harus bingung juga, misalnya yang kuning ini apa ya, kita kuning harus cari tahu komputer peripheral gitu. Jadi agak rumit gitu. Tapi kalau kita balik ke yang sini, ini apa namanya, hanya grafis saja. Kemudian ya sebetulnya grid ini juga nggak bagus ya. Grid ini juga nggak bagus. Nah, tapi karena dia nggak nampilin value di masing-masing uh, line chart ini, tapi diganti cukup dengan yang y aksisnya aja. Ya mungkin ini garis bantu buat teman-teman bisa memahami dia di angka berapa kira-kira rata-ratanya. Tapi tidak perlu ditambahkan detail-detail seperti warna-warna yang banyak seperti ini, dan kita harus cocokkan lagi di legend. Baiknya kita bikin tooltip lagi di sini. Jadi kita arahkan ke sini, copiers and facts. Gitu. Kita arahkan ke sini, munculnya apa lagi? Kita arahkan ke sini, munculnya apa lagi? Jadi kelihatan. Ya kan kelihatan di awal itu dia simple, tapi tetap detail kalau kita arahkan. Kita arahkan garis di sini, munculnya apa? Kita arahkan garis di sini, munculnya apa? Arahkan garis di sini, munculnya apa?
Bahkan kita juga bisa tambahkan detail di sini itu ternyata posisinya lagi berapa gitu. Ya, jadi saya pilih yang lagi-lagi saya. Oh ya betul ya. Yang ini yang kita pilih daripada yang ini. Oke. Berikutnya graf yang kedua, ini perbandingan ya antara US and Kanada sama internasional atau umumnya ya atau di area yang lain. Ini dari segi pembelajaran ya, pakai e-learning sinkronus, pakai portal, tutoring, instant messaging, Wikipedia, chatroom, blog, dan seterusnya. Ini membandingkan penggunaannya ya antara di USA sama di internasional. Ini contohnya seperti ini. Jadi untuk e-learning USA ini di 66,4% penggunaannya, sementara tidak digunakan atau rarely never use itu 33,6%. Internasional 55,5%, tidak menggunakan 44,5%. Nah, ini kan jadi banyak ya, harusnya yang 44,5%-nya ini juga tidak perlu dimunculkan ya. Karena ya frekuensi of use ini tujuannya eh, berapa banyak atau berapa frekuensinya, berapa kali dia menggunakan e-learning misalnya. Di internasional 55,5%. Di USA sama Kanada 66,4%. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kita tarik kesimpulan, penggunaan e-learning lebih banyak digunakan di USA dan Kanada dibanding seluruh dunia, 66,4%. Maka kita bisa transformasikan grafisnya jadi seperti ini. Nah, e-learning yang hijau USA and Kanada dan yang abu-abu itu internasional. Nah, di sini kita bisa lihat patokannya ada x-aksisnya persentase dan y-aksisnya adalah kategorinya yang akan kita lihat. Nah, di sini karena tadi ya penggunaan e-learning di USA Kanada itu 66,4%, 66% berarti ada di sini. Dan di internasional itu 55,5%. Berarti di sini bisa dilihat bahwa oh iya USA itu lebih unggul daripada internasional. Tapi ada kalanya, misalnya penggunaan portal gitu ya. Penggunaan portal USA itu 44,4%, sementara internasional 55,5%. Kita berarti bikin USA-nya yang di sini karena tadi 44% dan internasional 55% di sini. Ya kita tidak perlu yang abu-abu ini lagi karena kan cukup ini yang paling penting gitu. Kemudian kita perlu tambahkan lagi 44%. Kenapa 44%? Karena kita mau lihat comparison dari USA and Kanada terhadap dunia yang lain. Atau internasional ya, regional yang lain maksudnya. Jadi di sini titik utamanya atau aktor utamanya adalah USA and Kanada. Jadi nilai-nilai yang ada di sini adalah nilai-nilai miliknya USA. Online mentoring 37, ya ini 36,6 dibulatkan jadi 37. Instant messaging 33%, ini 33%. Meskipun penggunaannya itu berada di bawah internasional. Seperti itu. Jadi terkadang penggunaan grafik, meskipun yang ini kita pahami juga fungsinya seperti apa, tapi bisa lebih disimplify lagi, bisa lebih disederhanakan lagi dengan grafis yang jadinya lebih menarik. Jadi menurut saya ini yang paling bagus adalah grafik yang sebelah kiri. Oke, berikutnya ini ada dua dashboard gitu ya. Kelihatannya di sini dashboardnya bagus dua-duanya ya, keren sekali gitu ya. Judulnya adalah 2015 Workers Comp Regional Analysis. Artinya 2015 Worker Compensation Regional and Industry Analysis. Mungkin kompensasi gitu ya. Um, yang kiri atau yang kanan gitu menurut teman-teman gitu ya. Nah, ini pasti ada yang milih yang sebelah kiri, wajar karena ya kita lihat ya sebelah kiri itu jauh lebih
informatif gitu ya, karena data yang dimunculkan banyak sekali gitu ya. Keren ya, ini. Kita bisa tahu banyak hal gitu ya di sini ya. Ada dari sini agrikultur, dari sini construction, kemudian dari areanya juga ada, kemudian dari map geografisnya juga ada trennya juga ada, kemudian eh, nature of injury-nya, oh ada juga, kemudian claim clause-nya juga ada. Nah, ini apakah yang kiri atau yang kanan? Kita komentari dulu yang sebelah kiri. Yang pertama berarti kalau kita breakdown, yang ini adalah KPI-nya ya. KPI-nya itu berarti kita lihat dari beberapa bidang gitu ya. Pekerja ya. Ada yang bekerja di agrikultur, ada yang bekerja di construction, ada yang bekerja di finance. Tapi di sini kurang kelihatan dan kurang menarik gitu ya. Kenapa kurang menariknya? Karena tulisannya terlalu kecil gitu ya. Jadi hanya ikonnya saja yang besar gitu ya. Nah, sementara kalau kita bandingkan ini sama ya. Ini sama KPI-nya di sini dimunculkan lebih menarik gitu, karena cukup dengan tiga informasi ini agrikultur 2 juta kenaikan 135%. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada uh, beberapa KPI yang serupa. Dan tadi konsisten ya, harus konsisten bentukannya seperti ini. Nah, kemudian regional analisis. Nah, ini analisis secara regional mana yang paling banyak ada di selatan, northeast, west, dan midwest gitu ya. Nah, sementara kalau yang ini didetailkan Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Nah, sebetulnya bisa disederhanakan dengan yang seperti ini. Kita ambil bulan sekarang aja, ya, bulan sekarang aja. Nanti ketika diarahkan, oh iya di selatan itu 50 juta, nanti dimunculkan lagi tooltipnya. Bulan Maret berapa, bulan April berapa. Oke. Kemudian di sini ada average recovery time, jumlah kasus, dan mungkin ini asuransi ya, asuransi yang diklaim itu berapa, 150 juta gitu ya. Nah, ini KPI yang kedua gitu ya, kita taruh di sini pada intinya, dan langsung kita bikin tertarik dengan angka-angka di sini gitu ya. Ya, kemudian female dan male dibandingkan dengan bar chart, sementara yang ini hanya percentage aja dengan icon-icon yang seperti ini. Oke, kemudian recovery time, di sini ada recovery time pakai bar chart juga, tapi keluhannya adalah di sini pakai target memang ya. Ini yang target ini. Jadi ini above target, ini below target, above target. Nice, tapi ini ada angka di sini 1321 masih dimunculkan. Baiknya kita pakai tooltip. Kita arahkan ke sini baru muncul 1321. Ya ini nice-nya karena ada targetnya ya. Bagus. Kemudian yang sebelah kanan ini top nature of injuries gitu ya. Top nature of injuries kita masih pakai bacot. Cuman minusnya adalah teman-teman jangan pakai scroll bar. Ya, usahakan dalam dashboard teman-teman itu jangan bikin scroll bar. Baiknya nanti teman-teman pakai filter lagi gitu ya. Jadi jangan dimunculkan semua. Nah, contohnya seperti ini, misalnya top 10 gitu ya. Ya udah bikin top 10 aja, jangan di scroll kayak gini gitu. Jadi menurut saya dashboard yang bagus kita pakai yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Oke. Berikutnya terakhir mungkin ya ini, atau ada satu lagi yang saya lupa. Nah ini juga sama dashboard yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Ya teman-teman bisa menilai yang tadi karena beberapa sudah kita bahas ya. Uh, ini sebetulnya kontennya sama, sama persis. Yang pertama ya di sini ada judul, kemudian ada KPI-nya ini ya. Kemudian ini KPI-nya, kemudian ini kita bicara soal trennya, ada juga trennya. Canda trennya juga, kemudian last five order juga kita punya, country performance juga kita punya, quarterly metrics juga ini kita punya. Berarti yang kiri kanan tidak ada masalah sebetulnya ya, cuman
Yang perlu diperhatikan adalah di sini gitu ya. Judul gitu. Judul software license sales report gitu ya. Kurang ya. Kita taruh di sebelah kanan. Kenapa nggak kita taruh di sebelah atas gitu? Sebelah atas, kemudian beberapa filter bisa kita lengkapi supaya tidak berantakan di sebelah. Jadi menurut saya lebih suka yang sebelah kanan. Belum lagi untuk grafis quarterly matrix ini masih ada angka-angka seperti ini ya. Kita cukup pakai detil aja gitu. Tidak lagi dimunculkan angka-angka seperti ini. Nah, kenapa lalu yang ini kenapa angkanya muncul gitu ya? Ini juga angkanya muncul karena tidak ada di x-aksisnya itu ada angkanya, tidak ada. Nah, tapi teman-teman bisa aja ini ganti jadi warna merah, kemudian ini agak merah tipis sedikit, ini merahnya tipis. Supaya nanti akan muncul, oh iya ini berarti performa negaranya tinggi sekali. Nanti angkanya kita arahkan lagi untuk melihat angka dari 451 Jadi menurut saya dashboard yang paling bagus ya dia kan. Nah ini line chart belum diganti, ini harusnya dashboard ya. Dashboard komplain dashboard. Kiri dan kanan, ini kirinya bagus. Kenapa? Karena yang sebelah kiri uh, title sudah di atas, kemudian filter juga di atas, nice. Cuman KPI-nya hanya total komplain 131 ya. Ini agak kurang gitu. Kalau kita punya tiket support ya, atau komplain application atau tiket application macam-macam yang berkaitan dengan komplainan, ya KPI bukan cuma total komplain dong. Berarti yang pertama kita harus bahas total juga, berapa yang masih terbuka atau yang belum terselesaikan dan berapa yang sudah close, berapa yang sudah kita selesaikan. Kalau ini masih belum. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara ya tadi ini ada scroll bar lagi gitu ya. Scroll bar, ya. Baiknya tidak atau jangan pakai scroll bar. Nah, kemudian ini ada uh, map grafis ya, click state to filter. Jadi kita bisa lihat, kita klik negara bagiannya nanti akan menyesuaikan gitu ya, complaint by state. Nah ini kita bisa transformasikan jadi bentuk yang seperti ini, di agak beda gitu ya, bentuknya kayak honeybee atau sarang lebah gitu ya. Ya, jadi beda sendiri. Nanti ketika diklik, mungkin nanti akan memunculkan detail complaint by state-nya berapa yang sudah diselesaikan, berapa yang masih open. Nah, kemudian ini complaint by reason. Perbedaan ada muncul perbedaan ya. Berapa yang open, berapa yang close gitu ya. Dari alasan kenapa dia komplain dimunculkan di sini. Oke. Ini hanya perbandingan berapa yang open, berapa yang close. Kalau bentukannya seperti ini, seolah-olah kayak yang open ini lebih banyak gitu ya. Padahal mungkin maksudnya nggak gitu. Yang close-nya itu segini, yang open-nya tinggal segini lagi. Tapi seolah-olah ini kayak stuck bar chart gitu ya. Jadi kalau stuck bar chart ini kan misalnya ini 60 gitu. Yang ini 80. Nah, berarti yang open 80 gitu. Atau contohnya di sini ya, yang open 20 gitu ya. Yang close-nya berarti di sini sekitar berapa belas gitu ya. Mungkin maksudnya bukan itu ya. Berarti kalau kayak gini berarti masih banyak sekali yang belum terselesaikan gitu ya. Maksudnya kan dia mau ngebandingin gitu ya. Mana yang udah open, mana yang udah close, mana yang masih open. Nah, baiknya kita gunakan yang seperti itu. Oke, seperti itu ya. Berikutnya komplain by party ya, ini konsumennya sumbernya dari mana gitu ya. Nah ini juga sama karena maksudnya itu untuk membandingkan mana yang open mana yang close. Di sini malah seolah-olah kayak stuck bar chart, kurang baik juga ya. Jadi saya pilih yang sebelah kanan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jadi sebetulnya banyak ke teori praktisnya ya, gimana caranya bikin dashboard yang baik. Karena nanti kita prakteknya setelah kita pakai Tableau ya.
Jadi mungkin ilmu ini baru bisa kita pakai nanti setelah UTS. Tapi mungkin mudah-mudahan bisa jadi dasar buat teman-teman nanti kita bikin dashboard sama-sama di Tableau itu baiknya harus seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.